Halo teman-teman historia, gue Randy Wirayuda dan hari ini gue lagi ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Dan kata orang, belajar sejarah itu ngebosenin. Tapi sebetulnya nggak juga kok. Gue hari ini lagi bareng sama teman-teman komunitas Renaktor Bangor. Mereka sedang belajar sejarah dengan cara yang lebih seru dan interaktif. Mau tahu ya apa yang namanya reenactment dan reenactor? Ikuti yang satu ini. Nah, gimana? Seru ya? Ada yang jadi tentara Jepang, ada yang jadi tentara Belanda, ada yang jadi pejuang. Ya itulah kira-kira salah satu kegiatan historical reenactment yang dilakukan oleh teman-teman reenactor ini. Tapi kalau mau tahu lebih jauh tentang hobi ini, ikuti jejak dokumentasi podcast Historia dengan episode serunya belajar sejarah lewat reenactment. Check it out. Halo teman-teman Historia, kembali lagi di jejak dokumentasi podcast. Kali ini yang memandu saya Randy Wirayuda. Dan kebetulan nih, kayak yang lagi dipakai ya teman-teman ya. Ini sebetulnya seragam tentara Belanda. Ini bukannya tidak ingin nasionalis ya. Tapi ini hanya ingin berkaitan dengan tema yang kali ini mau kita bawain nih. Episodenya serunya belajar sejarah lewat reenactment. Nah, berarti ini maksudnya ini pakaian atribut yang gue pakai ini hanya untuk reka ulang ya guys, bukan karena gue nggak nasionalis. Apalagi sekarang kan ini udah mulai masuk Agustus nih guys, bulannya kemerdekaan. Makanya buat teman-teman jangan jas merah juga tuh, inget-inget ya jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah kebetulan karena memang temanya kita tentang reenactment, tentang reka ulang sejarah, pastinya juga gue nggak sendiri nih guys. Nah ini ada di samping gue ada teman lama sebetulnya nih, Bang Dion. Oke. Bang Dionysius Cahyo, Bang Dion. Apa kabar Bang? Kabar baik. Iya sebetulnya ini kawan lama, ya cuma udah lama nggak ketemu aja Bang ya. Iya, jarang berkegiatan bareng ya. Iya dulu. Nah kebetulan Bang Dion ini juga pakai pakaian nih yang impresian. Kita nyebutnya di dunia reenactment ini kalau apa yang gue pakai dan Bang Dion pakai ini namanya impresian ya guys. Iya, impresionit. Memang bukan lebih ke kostum, bukan lebih, karena impresi itu kan bukan hanya pakaian tapi juga ada atribut nih kayak gini nih teman-teman. Ya, ini ada beberapa atribut. Ini topinya nih. Nah, ini yang Bang Dion pakai ini ceritanya tentang jadi ini kayak ini polisi zaman Hindia Belanda. Oke, jadi inspektur polisi Hindia Belanda berarti. Iya, jadi era 1940-an zaman kolonial ya, gitu. Jadi dengan topi dan simbolnya. Kalau nggak ini juga simbol macam-macam, tapi seragam gini banyak digunakan oleh apa ya, kalau sekarang pegawai negeri sipilnya lah ya. Zaman Hindia Belanda. Itu nanti kita akan obrolin soal itu lagi lebih jauh teman-teman. Dan apa yang tadi seperti kita bilang reenactment. Apa sih teman-teman reenactment itu? Dan jangan salah ya, maksudnya ini bukan cosplay ya teman-teman ya. Ini reenactment itu ada perbedaan yang cukup signifikan sebetulnya antara reenactment dan cosplay gitu ya. Kalau menurut Bang Dion Bang, reenactment ini kalau tadi belum kenalin juga Bang Dionysius ini selain fotografer, videografer juga, ini beliau anggota dari komunitas Renaktor Bangor nih sekitar Jakarta dan sekitarnya Bang ya? Ya, Jakarta dan sekitarnya. Komunitas reka ulang sejarah Jakarta dan sekitarnya. Oke, dan kalau menurut Bang Dion sendiri nih yang udah cukup lama lah menggeluti reenactment juga nih. Karena saya juga sebetulnya juga menggeluti karena ya sama-sama belajar bareng lah. Nah, kalau menurut Bang Dion nih reenactment itu apa sih Bang? Historical reenactment gitu, maksudnya ada yang membedakan dengan cosplay Wonder Woman, cosplay Sailor Moon gitu kan.
Karena sama-sama pakai kostum kan, Betul. ada atributnya juga gitu. Iya, dengan kostum dan atribut serupa ya. Iya. Tapi nah ini tadi Kang Radi sebutkan bahwa yang kita lakukan ini adalah historical reenactment. Yep. Reka ulang sejarah gitu ya. Nah ini definisinya tadi. Reka ulang sejarah atau reenactment, historical reenactment ini adalah sebuah kegiatan edutainment. Edutainment. Ya ini kata kunci pertama, edutainment, edukasi dan entertainment. Oke. Lalu di mana kita memvisualkan kembali. Itu yang kedua tuh ya? Ya, ini kata kunci kedua memvisualkan kembali lewat foto, video, atau gerak langsung live. Yang kita visualkan kembali adalah, ya ini yang penting, sejarah yang nyata pernah terjadi. Oke. Yang nyata ada ya, kata ketiga. Jadi yang kita visualkan itu bukan fiksi, bukan cerita dongeng, tapi memang sejarah yang nyata pernah ada, terjadi. Yang keempat, dalam kita memvisualkan kembali, kita mengikuti skenario. Skenario ini adalah 4W 1H. Yang kita ambil ya, yang kita pelajari atau kita aplikasikan dari catatan-catatan sejarah. Jadi kita nggak boleh sembarangan ngarang-ngarang, interpretasi, terus maunya begini, maunya gitu. Kita harus jadi kita harus berdasarkan base pada catatan sejarah. Nah itu jadi ada 4 tadi ya. 4 poin tadi ya. 4 poin tadi ya. Ini gitu. Kata kunci yang akan membedakan historical reenactment dengan kegiatan lain yang menggunakan pakaian-pakaian zaman dulu. Atribut, jadi apakah kegiatan itu merupakan kegiatan edukasi dan entertainment? Apakah dia memvisualkan kembali gitu kan? Atau kegiatan itu berdasarkan pada fakta sejarah yang pernah terjadi atau tidak? Dan keempat tadi, apakah kegiatan ini juga tadi mengikuti base rule atau skenario yang memang dari fakta sejarah yang pernah terjadi? Seperti itu kan? Oke. Jadi kayak memang yang pembedanya itu memang ada kejadian faktanya dulu ya, kejadian sejarah. Iya. Yang memang kita hidupkan gitu. Kita hidupkan. Nah dari situ kita mulai belajar itu tadi edutainment ya. Iya. Jadinya edukasi dengan entertainment, jadi dengan cara yang seru, mengasihkan gitu dah. Dan kalau ngomong-ngomong soal reenactment nih teman-teman, sebetulnya reenactment itu bukan hobi baru ya. Sebetulnya bukan hobi. Kalau dari yang gue riset nih teman-teman nih, di beberapa catatan, reenactment dalam konteks kegiatan sebetulnya bukan hal yang baru. Kalau yang gue baca itu udah dari zaman Romawi teman-teman. Sorry agak ribet. Jauh nih Bang sebetulnya Bang. Jauh sekali. Ratusan abad silam. Ini kalau teman-teman ingat, ada satu film yang yang terkenal tahun 2000, gue lupa, film Gladiator. Pasti teman-teman juga tahu lah tentang si Russell Crowe itu, Maximus Decimus Meridius, General of the North, Legion Felix ya, ketika di adegan yang terkenal itu. Nah, seperti di slide ini teman-teman nih. Nanti ditampilin gitu ya. Mantap. Nah, ini teman-teman biar teman-teman juga bisa tahu. Dan yang gua perhatikan di salah satu adegan awal-awal si Maximus sudah jadi gladiator ini, ternyata gladiatornya itu bunuh-bunuhan nggak cuma tinggal bunuh-bunuhan atau berantemnya gitu. Di zaman Romawi ini nih. Ini kalau nggak salah dia menggambarkan backgroundnya di zaman kekaisarannya si Commodus. Commodus itu sekitar abad kedua Masehi, abad kedua Masehi, sekitar tahun 200 atau 300 sebelum Masehi gitu. Nah, dan di sini semacam kolosium gitu, amphitheater, diperlihatkan bahwa yang berantemnya ini gladiatornya ini memerankan dua pihak dalam peperangan di sejarah Romawi kunonya. Oke. Ini yang gue baca-baca. Ini makanya juga namanya juga belajar bareng Bang. Ya, benar. Teman-teman jadi belajar bareng. Nah, ini si Maximus yang jadi gladiator, dia memerankan pasukannya Hannibal di pertempuran Punisia kedua. Itu perangnya di sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Jadi abad ketiga, jadi abad kedua atau ketiga sebelum Masehi. Jadi ini sekitar 400 tahun antara sebetulnya adegan ini dengan yang antara adegan yang di film tentang adegan yang dimainkan oleh para gladiatornya. Jadi mereka ulang peristiwa 400 tahun sebelumnya gitu ya. Iya, cuma bunuh-bunuhannya asli. Dan memang ternyata memang gitu, dan memang gue pikir, nah di satu sisi yang memang
tentara Romawinya yang saat itu yang Ah. disuruh ikut mengawasi gladiator Gladiator ini. ini. Gladiator ini kan konteksnya tuh para budak yang disuruh bertarung lah untuk Ya. hanya untuk rekreasinya anggota-anggota kerajaan zaman itu gitu. Oke. Nah, yang pasukan Romawinya dikasih seragam, dikasih atribut semua Legion Scipio Africanus itu sebetulnya pertempuran aslinya dimenangkan oleh Romawi, Hannibal yang kalah. Tapi di adegannya film Gladiator itu Dibalik. kebalik malah si Maximusnya yang jadi anggota, yang jadi pasukannya Hannibal malah menang. Makanya si Commodus kan nyindir si naratornya. Iya, oke. Terus di lintas masa di abad-abad 15, 16 nyata juga dilakukan oleh beberapa kerajaan di Inggris, di Perancis, bahwa hanya untuk salah satunya untuk melegitimasi kekuasaannya mereka, ngasih lihat rakyat. Jadi di sebuah lapangan besar, di sebuah panggung kayak Raja Charles kedua, kalau nggak salah ya teman-teman, itu dia pernah juga memerintahkan adanya pertunjukan reka ulang pertempuran saudara Inggris gitu. Itu pertempuran 3 kerajaan waktu zaman Inggris saling perang lah gitu. Itu. Tapi kalau yang dari gue baca lagi gitu, reenactment dalam bentuk hobi yang kayak kita sekarang nih, yang memang udah nggak beneran, nggak kayak Gladiator ini dalam bentuk hobi mulai tahun 80-an di Amerika gitu. Makanya kalau mungkin teman-teman dan Bang Dion pernah tahu film Gods and Generals sama film Gettysburg, tentang film Perang Amerika itu, ada juga slide-nya Bit ya. Nah itu ribuan orang ekstra yang memainkan pasukan konfederasi sama pasukan Unionnya. Nah ini renaktornya asli Bang. Oh gitu? Iya. Jadi mereka ribuan renaktor ini diajak main jadi untuk jadi ekstra. Jadi memang ini renektar nih yang berperan ini. Iya. Oh baru tahu saya juga nih. Oh gitu. Nah dari yang gue baca mereka aslinya volunteer. Istilahnya mengajukan diri untuk ikut menyemarakan ini tuh. Dan mereka volunteer sudah dengan atribut mereka masing-masing. Jadi ini bukan properti atau wardrobe dari tim produksi. Jadi mereka tapi memang bawa sendiri dari talentnya ini ya. Kecuali yang pemeran jenderal-jenderalnya ya, itu memang para aktor. Tapi kalau yang pasukan-pasukannya ini, ekstranya ini semua ribuan. Makanya yang gue pernah dengar juga, salah satu aktornya tuh si Sam Elliott di film Gettysburg yang jadi Jenderal Buford di pihak, dia memerankan Jenderal Buford yang dulu di pihaknya Union. Bilang bahwa kalau tidak ada ribuan para renaktor ini, mungkin film ini gak akan ada. Bisa karena mereka membuat jadi banyak renektar ya? Nyata bisa. Jadi memang dari ini kan tahun 90-an ya filmnya. Karena dari tahun 80-an renaktor Amerika itu udah banyak. Udah bertumbuh dan berkembang hobinya. Dan kebetulan sering waktu berjalan juga, di sini ikutan ada juga gitu. Dan teman-teman seperti yang dilihat, salah satunya Bang Dion ini kan juga dari teman-teman renaktor. Tapi kalau kita ngobrolin sejak kapan adanya renaktor di sini gitu, gue juga sebetulnya masih belum terlalu bisa ngejelasin detail. Sama kayak gue ngejelasin kegiatan reenactment dari zaman Romawi itu dari tahun berapa dan tanggal berapa itu kita nggak tahu pasti, cuma taunya ada dari zaman Romawi itu memang sudah ada. Bahwa memang yang beberapa kali gue dengar dari beberapa senior reenactor itu, reenactment itu udah ada dari zaman tahun 2000-an ya. 2003 atau 2005 gitu Bang. Jadi yang gua menduga reenactment itu mungkin awalnya dari teman-teman airsofter, penghobi perang-perangan airsoft yang mungkin ada yang seragam unit-unit senjata airsoftnya itu memang temanya Perang Dunia Kedua, Perang Vietnam. Makanya makanya salah satu faktor kenapa gue bilang begitu, karena awal-awal renaktor di Indonesia tuh banyak propertinya airsoft. Dan beberapa seragamnya tuh impor. Jadi sebetulnya reenactment ini adalah sebuah hobi yang awalnya itu hobi yang mahal ya teman-teman. Nah kalau kan di sini pada akhirnya banyak bertebaran nih Bang, di beberapa kota besar sebetulnya Bang ya. Betul. Ada di mana itu Bang? Kalau sekarang ini di
kebanyakan di Pulau Jawa ya. Banyak Pulau Jawa ya. Ya, yang komunitas yang ini ya, ada di Jakarta, di Bandung, di Malang, Semarang, Semarang, oke, Jogja, Jogja, Surabaya, Solo ada nggak? Solo gue belum. Belum ya. Nah, tapi Medan pernah sempat ada bang ya? Oh, Medan ada, Renaktor Bali, gitu ya. Bali juga oh, pernah udah ada. Nah, dan lain-lain ini memang di luar Pulau Jawa bukan nggak ada reenactor ya. Nah, jadi reenactment kegiatan reenactor pelakunya. Reenactornya gitu. Komunitasnya memang. Jadi ini kita mau event di Jakarta besok nih tanggal 16. Itu teman dari Kalimantan tuh bilang, gue mau ikutan dong, boleh nggak gitu kan. Berarti ya memang di luar Jawa juga ada gitu kan, Sumatera, di Kalimantan atau di tempat lain. Tapi ya memang kebanyakan komunitas yang memang aktif nih di bagian besar di Jawa, di kota-kota tadi yang disebutin. Kalau nggak salah ya salah satu komunitas yang paling awal itu Indonesian Reenactor ya bang ya? Ya. IDR ya, itu kalau nggak salah yang dari tahun 2005 atau 2006. Dan awal-awalnya itu mereka banyak impresinya ini, seragamnya, atributnya itu Jerman, Sekutu, jadi tema-tema Perang Dunia Kedua ya bang ya? Betul. Tapi lambat laun banyak yang kemudian teman-teman komunitas di Surabaya, di Malang yang tema-temanya perjuangan tentang revolusi fisik 45-49 gitu bang ya, makanya kemudian banyak melebar lah dan inilah beberapa ininya ya bang ya, beberapa atributnya. Dan sebetulnya kalau komunitas Renaktor Bangornya sendiri nih kan tadi ada Renaktor Ngalam di Malam, ada Rodeburg Surabaya, di Surabaya ada IDR, Indonesia Renaktor di Jakarta, ada Begandring di Surabaya, Historia Van Bandung di Bandung, Jogja 45 di Jogja gitu. Nah kalau boleh cerita tentang Renaktor Bangor nih bang, kan Bang Dian aktif di Renaktor Bangor nih. Iya. Nah itu kalau boleh tahu ini terbentuknya mulai kapan, terus juga kegiatannya yang Renaktor Bangor ini apa aja bang, kalau boleh tahu nih bang? Ya, jadi kalau tadi disampaikan tadi Bang Randi ini senior saya kalau dalam hobi ini, karena memang saya baru nyemplung, Kang Randi ini sudah lengkap impresinya gitu ya. Jadi kalau tadi bicara IDR tahun 2005 ya, oke, sekitar 2005 sudah dengan Jermannya gitu dan lain-lain tadi. Gue mulai di IDR 2010. Tapi udah. Berarti ada satu lagi. Jadi sebetulnya masih banyak senior gue bang. Masih ada senior ya. Masih banyak senior gue bang. Jadi kalau tadi dia dibilang IDR mungkin tahun 2005 ya, Kang Randi 2010, nah Bangor ini 2015. Jadi ada jeda tuh 5 tahun, kita baru 2015 terbentuk. Tapi kalau saya aktif mungkin 2003 lah ya. 2013 maksudnya. Sorry, koreksi. Nah tadi kita ini sebenarnya Reenactor Bangor gini sebenarnya. Reenactor Bangor adalah komunitas pos ronda. Jadi pos ronda. Ya, jadi cuman wadah. Malam-malam kan? Ya, jadi sama kayak di pos ronda. Ketika jadi gini, kalau di pos ronda kan ada orang satu ngumpul, datang, ngumpul. Ya, sifatnya dadakan, tidak. Jadi gini, tidak punya ketua komunitas, tidak punya struktur organisasi, tidak punya kayak uang iuran, tidak punya bentuk organisasi yang baku. Ketua, sekretaris, bendahara. Tapi ketika mau ada kegiatan, kita kumpul nih, siapa aja terbuka untuk teman-teman di Jakarta dan sekitarnya gitu. Nah, bentuk kegiatannya apa? Kita yang rutin itu setiap tanggal 16 itu dipercaya oleh Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk mengisi teatrikal. Oh iya, benar. Ya. Gitu. Nah, yang tidak rutin itu kita sifatnya ini spontan. Kita punya grup chat WA gitu. Nah, kita bisa janjian nih. Udah lama nih nggak foto-foto, kita foto-foto. Udah lama nih nggak bikin video, kita bikin video. Atau ya diskusi sekedar orang bilang tuh nongkrong bareng, ngobrol-ngobrol gitu. Ya kalau di Jakarta kurang lebih Bangor seperti itu sih kalau untuk kegiatannya Landi. Jadi lebih ke spontan gitu ya? Iya. Maksudnya kalau lagi ini nih lagi pengen bikin adegan ini nih. Gitu. Ya karena memang Bangor ini unik. Dia ini kan tadi komunitas pos ronda yang bergabung ini udah punya kelompok, udah punya kumpulan komunitas-komunitas sendiri. Ada yang base-nya Jepang, ada base-nya Jerman, ada yang base-nya airsoft, ada yang base-nya dasarnya gitu ya, suka dengan bangunan-bangunan sejarah gitu. Nah ketika ada kegiatan itu baru mereka gabung. Jadi memang secara struktur tadi tidak ada dan jadi agenda rutinnya pun bisa dibilang nggak punya, lebih sifatnya spontan aja. Tapi kalau anak-anak yang di komunitas Bangor ini sebetulnya
ketika ngumpul itu kayak seragam, atribut itu udah punya sendiri atau gimana, Bang? Nah, iya. Terus juga kalau misalkan ada teman-teman historian nih yang memang tertarik juga kegiatan ini yang namanya untuk mengenang sejarah ya. Itu gimana, Bang, gitu? Misalnya apakah misalkan nanti juga teman-teman di Jogja kah atau di Surabaya atau di Bandung yang mungkin juga ingin ikutan komunitas seperti kita nih kan tadi soalnya disebutkan ada di Iya. beberapa kota kan sebetulnya hal-hal Hmm. mendasar yang istilahnya kalau kita pengen ikut tuh gimana sih, Bang? Oke, jadi sebenarnya gini, refleksi sedikit ya. Ya. Tarik mundur dikit sebelum sampai ke sana. Jadi yang menyatukan kita itu tadi kan saya sampaikan beda, kesukaan kita beda. Ada yang Oke. Jepang, ada yang Jerman, ada Iya. apa. Nah, apa sih yang membuat kita tuh kok bisa kumpul nih dari berbagai macam. Ini sebenarnya refleksi dari kisah juang kita juga. Oke. Di tahun 45 sampai 49 itu juga beda-beda Oh faksi. iya benar beda-beda Macam-macam ya. pemikiran politik ya. Beda-beda politik, dasarnya ideologi, apa itu beda-beda. Tapi ketika yang menyatukan ini apa? Buat kita, sejarah juang. Timeline-nya sejarah juang. Jadi ketika ada peristiwa seperti 16 Agustus ini, kemerdekaan, hari kemerdekaan, kita bisa berkumpul bareng karena apa? Sama-sama suka pada sejarah juang, pada kecintaan kita pada negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Biasanya begitu. Jadi kalau ditanyakan tadi modal dasarnya itu satu. Yang membuat kita kumpul bareng, bisa kompak, bisa satu visi untuk bergerak bersama itu apa? Kecintaan kita kepada ya negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Okay. Ya. Pertama tuh harus kita ya itu wujud itu idealisme ya, tapi wujudnya itu. Ya. Dari sana diwujudkan lagi pada tadi kesukaan kita pada sejarah terutama. Gitu base-nya. Yang kedua tuh harus suka sejarah. Ya, karena kan itu yang akan kita tarik relate dengan apa yang kita lakukan ya. Kebanyakan memang tentang sejarah gitu. Lalu ketiga tuh kita mau berkumpul dan istilahnya belajar bersama. Nah, kumpul bareng ya. Nah, kalau soal pernak-pernik nih yang ada di meja, ini memang berikutnya menyusul. Karena pada dasarnya hobi ini hobi yang guyup. Kayak kita mau tanggal 16 ini, ketika ngajak teman-teman lain ikut, belum punya seragam, belum punya pernak-pernik, belum punya, nanti kita pinjemin dulu. Paling nggak dari situ timbul mereka ada yang nanti semoga ada yang nyangkut nih jadi ikutan nih gitu kan, ada yang suka gitu. Maksudnya apa? Boleh kok datang dulu tanpa punya atribut, sekedar ngobrol, bertanya, karena memang hobi ini sejarah juga luas, tidak hanya menyangkut tentang pernak-pernik. Bisa jadi Mas Randi suatu saat bahas sejarah perkereta-apian. Gedung-gedung tua, gedung-gedung tua apa tuh istilahnya ya? Lihat tentang arsitekturnya era itu ya. Jadi sejarah itu luas, tidak hanya menyangkut pernak-pernik yang kayak saya tampilkan gini juga kan. Nah, baru dari situ kita belajar bareng lagi. Karena gini Mas Randi, kebanyakan yang pengen gabung itu modalnya pengen tahu, pengen ini. Karena mereka juga kalau mau belinya belum tahu di mana. Jadi gini, ini bukan komunitas ketika kita mau bergabung, kamu harus punya lengkap. Harus punya satu set, harus punya begini begitu. Karena apa? Dapetin pernak-pernik gini juga mereka mau cari info di mana nih. Nah, jadi rata-rata yang memang datang itu awalnya bukan polos atau lebih ya, tapi gue mau ini dong, cuma punya baju gini, tapi saya belajar. Karena mungkin awalnya mereka ngelihat kelompoknya Bang Dion nih di Naktor Bangor, atau mungkin teman-teman di Surabaya pernah lihat Orde Baru Surabaya, di Jogja pernah lihat Jogja 45. Itu mungkin karena awalnya dari visual nih Bang ya. Apa yang mereka pakai, apa yang mereka gunakan. Awalnya mungkin karena dari visual dulu kan, keren nih ada TNI yang begini nih. Bahwa TNI juga awal berjuang juga aslinya ternyata nggak pakai bambu runcing doang. Ada yang pakai senapan mesin gitu. Wah ini ada yang tentara Belanda keren banget nih, yang macam-macam atributnya. Iya, jadi kalau memang mau. Terus ketika mereka udah suka, pengen ikutan nih Bang. Gimana ya caranya? Nah, kalau bagaimana caranya? Tadi 4 poin tadi ya. Iya, dan kalau maksudnya tadi memotivasi bahwa yang penting mau dulu. Menyapa dulu ya. Ya, menyapa aja salah satu istilah teman-teman yang kelihatan aktif, membangun komunikasi, tanya-tanya gitu kan. Nanti juga pelan-pelan keracunan kok. Dan bahasa kita keracunan. Bahasa kita tuh kalau anak connector keracunan. Mulai tahu ini, mulai tahu itu, beli di mana, beli ini, beli itu. Nah, itu pelan-pelan kok. Melengkapi gears karena memang ya jarang sih ya yang langsung beli satu paket blok lengkap gitu juga, pelan-pelan. Karena barang seperti ini juga belinya tidak mudah gitu loh, tidak ada di toko di mall. Gitu. Nah, soal pernak-pernik ini nanti kita omongin lagi agak lebih jauh teman-teman. Nanti
Tapi ini satu hal lagi yang mau gue tanyain. Kalau misalkan kegiatan reenactment itu kan tadi ada foto Bang ya, tadi Iya. Bang Dion bilang ada foto, kadang-kadang bikin video ya Bang ya, Nah. bikin video, bikin konten yang sesuai eranya. Terus juga ada teatrikal yang teman-teman Renaktor Bangor lakukan di Munaspro gitu. Ya, Kalau di Jogja itu setiap peringatan 1 Maret ya Bang, betul. Jogja 45 itu teman-teman teatrikal besarnya di Surabaya itu memperingati pertempuran 10 November Ya, gitu. Di Bandung juga memperingati Bandung Lautan Api dan beberapa pertempuran lain gitu. Nah, kalau pasti kan sebelum melakukan kegiatan ini, contoh aja, kita mau bikin tentang reka ulang di foto gitu Bang. Kita mau bikin foto ini nih, mungkin ditampilkan teman-teman ya. Ini kan tadi juga gue sampaikan bahwa di reenactment itu nggak hanya soal yang impresiannya perang-perangan doang gitu. Ada juga seperti Bang Dion yang pakai ini tentang pergerakan ya Bang, masa-masa pergerakan, masa-masa perjuangan pergerakan ya gitu-gitu. Kan ada slide-nya gitu ya. Ini beberapa karyanya teman-teman, ini bukan. Nah ini beberapa karyanya teman-teman Renaktor Bangor ya. Iya. Ini kan nggak pakai senjata, nggak kayak tentara kayak gua gitu. Pas ini kan butuh proses riset belajar juga nih Bang. Ini sebetulnya riset belajarnya untuk bikin sesuai aslinya atau mungkin living history untuk interpretasi seperti era ini tuh gimana belajarnya? Apa ada riset mendalamnya atau risetnya bareng-bareng? Observasi gimana tuh Bang? Karena kan kita memperlakukan sesuai sejarah Bang ya. Betul. Jadi memang gini, banyak yang menganggap bahwa reka ulang sejarah atau historical reenactment ini sekedar hobi gitu ya. Iya. Jadi sekedar hobi pakai baju-baju begini terus seru-seruan. Padahal historical reenactment itu adalah salah satu bentuk cara kita memvisualkan sejarah. Jadi gini, ketika kita bertutur tentang sejarah, anggap tentang sejarah juang bangsa kita, bangsa Indonesia, itu bisa melalui tulisan. Kang Randi bisa menulis artikel, bisa bikin majalah, atau menerbitkan buku gitu ya. Ini bertutur sejarah secara tulisan. Nah, kedua ini ada bentuknya lisan, bertutur. Gitu. Jadi bertutur ini adalah ketika kita manggil pelaku sejarah, veteran, dia menyampaikan sejarah secara lisan. Nah, sesuai pengalamannya beliau ya. Ya, pengalaman dulu saya begini seperti itu. Nah, itu bertutur sejarah secara lisan. Nah, yang ketiga yang kita lakukan di historical reenactment adalah bertutur sejarah secara visual. Oke. Kita memvisualkan apa yang mungkin tidak ada visualnya. Dalam arti gini, Kang Randi mungkin punya catatan sejarah, tapi tidak ada visualnya, gambarnya. Belanda tuh kayak apa sih bajunya, pejuang tuh kayak apa sih bajunya. Nah, kita ingin bertutur. Nah, sekarang kan dari 3 poin tadi, cara kita bertutur, boleh nggak kita ini ceritanya serampangan? Oh, bebas aja, oh suka-suka, interpretasi, oh ini kayaknya begini. Nah, pasti kalau sejarawan atau mereka yang memang menulis sejarah dan lain-lain, pasti nggak bisa secara, apa istilahnya, ya suka-suka gitu, nggak bisa kan? Harus ada observasi, mungkin riset, dan lain-lain. Nah, itu sama poinnya. Jadi baik kita mau sejarah juang era revolusi fisik 45 sampai 49 atau kita tarik mundur 45 sampai 08 era pergerakan, itu sama bisnya, riset. Jadi kalau kita pun kenapa ini yang saya tampilkan di sini adalah yang sipil istilahnya, tanda kutip, bukan perang. Karena memang di Jakarta ini ada pertempuran besar tidak ada. Dan satu fase yang mau kita angkat bahwa gini Mas Randi, Indonesia merdeka itu bukan karena perang loh. Mohon maaf, tidak mengecilkan arti perang di Ponorogo dan lain-lain ya. Kita bicara fase yang memang timeline juang yang 1908 disebut dengan era kebangkitan nasional 42. Bukan, tapi era pergerakan. Nah, jadi yang memerdekakan Indonesia adalah di era pergerakan ini, ketika anak-anak muda bangsa kita mulai berpikir revolusioner untuk merdeka. Hingga dapat 45 kita mendeklarasi ini kemerdekaan, baru perang kemerdekaan. Nah, dalam fase inilah, di masa-masa pergerakan ini kita mau visualkan kembali yang mungkin atau bukan mungkin ya Kang Lendi ya, yang secara visualnya itu bajunya kayak apa, terus caranya mereka bersosialisasi seperti apa, perjuangan mereka seperti apa. Kalau kita bicara perang kemerdekaan, gampang anak-anak, pejuang lawan Belanda. Sekarang kalau waktu masa pergerakan, pejuang kita ngelawan siapa? Nah, kayak gitu-gitu mau kita sampaikan juga, bahwa
ada satu fase loh fase perjuangan bangsa kita tuh era pergerakan di mana memang itu secara visualnya tuh minim sekali. Beda dengan era perang kemerdekaan yang jauh lebih banyak. Nah, ini yang kita harus banyak riset melalui buku-buku bacaan jadinya. Jadi kita kalau Stovia gini kita mau coba sampaikan nanti mereka menu makanannya kayak apa sih? Dari sederhana aja. Sederhana dulu ya. Terus kayak gini loh Mas Randy, kebayang nggak pemuda-pemuda yang mendirikan Budi Utomo, terlepas dari organisasi Budi Utomo lah, kita nggak bahas ke sana, tapi karena kita no political issue ya. Ya, no political issue. Ya, kita tidak mau membahas gitu, tapi kebayang nggak anak-anak yang dulu berpikir kritis itu adalah anak-anak usia 12 sampai 15 tahun. Kalau sekarang mereka mungkin sibuk dengan gadget. Iya, ABG, TikTok. Kan. Nah, kebayang nggak dulu mereka ketika berkumpul begini lalu membahas nasib bangsa kita tuh kayak apa? Bro, kita bikin bangsa Indonesia. Bro, kita bikin organisasi yang ini enggak? Kayaknya nggak begitu. Ya, itu kan ada ini. Nah, hal-hal kayak gitu yang kita nggak punya catatan, Mas Randy. Jadi ketika saya mau visualan kembali, inilah yang tadi ditanyakan. Mau nggak mau kita interpretasi. Jadi kita membayangkan kalau membuat film nanti misalkan berdirinya Budi Utomo, ketika mereka ada di ruangan deklarasi itu, kira-kira dialognya seperti apa? Bro, kita bikin bro, kamu jadi ketua, gue wakil atau seperti apa? Ini maaf pakai bahasa yang ini ya, tapi itu interpretasi karena kita memang tidak punya catatan sejarah di mana ini loh dialog yang terjadi pada saat pembentukan Budi Utomo gitu. Nah, mungkin kalaupun ada dialog cuma beberapa potong aja, itu pun nggak semua punya biografinya atau biografi kan, atau memoir yang memang ada catatan dialognya, nggak semua kan. Betul, nah, tokoh gitu maksudnya. Tanpa catatan sejarah ini maka sebenarnya sulit buat kami mengklaim bahwa kegiatan kita ini sebagai reka ulang sejarah sebenarnya. Jadi sebetulnya ada satu lagi nih ya sebetulnya. Itu kayak seperti turunannya reenactment ya. Living story itu ya. Living story. Interpretasi ya. Jadi kalau reenactment tadi harus mengikuti catatan sejarah, dia 4+1H-nya nggak boleh tumpek plek, harus ngikutin ya. Ngikutin, bener-bener ngikutin. Makanya kalau di luar negeri itu ya saklek, udah pergerakan pasukan dan lain-lain itu sesuai dengan catatan sejarah sebenarnya. Nah, untuk yang kayak Budi Utomo ini sulit buat kita, nggak ada itu catatan sejarah mereka makan apa bagaimana, pokoknya catatan tuh nggak ada. Sampai berdirinya Budi Utomo juga nggak punya catatan dialog. Itu kita interpretasi. Nah, ini mungkin lebih pasnya disebut living story. Nah, disinilah kita bermain, tapi juga bukan suka-suka. Oh, dulu mereka makannya nasi goreng, bener nggak? Udah ada belum misalnya gitu kan? Ternyata mereka dulu suka jajan sate di Pasar Senen depan. Terus minumnya cendol, seblak, sempol, belum ada ya? Belum ada. Seblak sempol gitu belum ada ya? Nah, jadi bahkan untuk ketika saya mau visualkan nanti makan, saya harus cari riset nih, cari apa, saya baru nemu nih dibuat catatan di buku bahwa mereka makan sate baru itu. Sama ada lagi yang menu apa namanya awuk atau apa itu belum tahu bentuknya. Itu jadi memang tadi Mas Randy, jadi ketika dibilang edutainment tadi, edukasi dan entertainment tadi, kalau yang tadi dibilang apa, gladiator, terus zaman Inggris, itu mengandung unsur hiburannya, tapi mungkin tidak mendidik ya, karena juga ada yang digunakan untuk propaganda di zaman Inggris tadi ya. Itu tapi unsur edukasi, entertainment sudah terwujud. Nah, kalau dari sisi tadi disebutkan bahwa edutainment, disinilah bahwa ketika kita teman-teman ini pengen menampilkan tadi, meliving storykan sebuah peristiwa, kitanya belajar, setelah kita dapat, kita visualkan, semoga teman-teman yang lain juga ikut belajar, jadi tahu. Tapi base-nya harus berdasarkan pada sejarah, riset. Disitulah serunya, asiknya sebenarnya. Jadi bukan hanya ketika kita pakai baju. Belajar sejarah tuh di situ. Iya, kita dapat, baru kita visualkan yuk bareng-bareng. Visualkan entah dalam bentuk foto, entah bikin video. Bahkan nanti kalau Kang Randi minat, Mas Randi minat, kalau kita living story 24 jam kita nginep di museum Jadi kita nggak boleh ada gadget, kita interpretasi living story. Kalau mereka bangun pagi jam berapa, mandi, makan, sarapan bersama, menunya apa, mereka belajar bahasa Belanda, kita ikuti selama 24 jam. Itu semoga sih bisa ya. Jadi lebih bukan menghidupkan sejarah, tapi hidup dalam sejarah itu sendiri, kayak kita ngerasain di era itu. Ya, semoga ada nilai-nilai lain yang bisa diambil atau diserap lah oleh para partisipan, peserta atau teman-teman reenactor bahwa oh dulu kayak gini ya, oh berarti ini seperti ini, nilai-nilai membangun kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita gitu. Itu idealnya ya Mas Randy. Tapi kalau seru-seruannya yuk nginep bareng di museum yuk malam-malam yuk.
jadi belajar bareng, misalkan jadi merasakan jadi tokoh pergerakan zaman itu kan. Iya. Habis maghrib tuh ngapain mereka kegiatannya ya? Apa belajar? Apa cuma Iya. habis itu ibadah dan tidur gitu? Iya. Apa ada kayak sekarang mabar mabar Hiburannya apa? ML kan, Main Mobile Legends, main gadget. Jadi walaupun itu mungkin dulu jadinya diskusi kali ya kalau mereka ya, kayak Iya. zaman-zaman itu ya. Jadi memang apa yang mau kita bangun tuh adalah belajar tuh bukan hanya soal apa ya, nilai angka atau apa ya istilahnya apa yang ini, tapi juga membangun atau belajar tentang rasa. Ya, bahwa kita ini beruntung hidup di masa zaman sekarang. Dulu tuh seperti inilah, kita harus berpikir kritis bahwa kita diperlakukan tidak adil. Hal-hal itu menanamkan belajar itu maksudku tidak hanya catatan sejarah, angka atau apa gitu, hafalan lah ya. Tapi juga itu yang sebenarnya pengen kita coba tularkan atau kita ajak teman-teman yang lain untuk ikut merasakan itu gitu Kang Andi. Nah, untuk merasakan itu, terus juga dengan pakaian yang memang di era itu, atributnya semua, terus juga tadi kan setelah mempelajari proses belajarnya itu sama-sama riset observasi itu kan nanti kan divisualkan. Nah, divisualkan itu kan pasti sudah dengan atributnya, dengan pakaiannya, entah pakaiannya seperti yang Bang Dion ini, jas tutup namanya. Jas tutup atau kayak mungkin untuk tema lain kayak gua gini nih tentang tentara Belanda kenil gini, itu kan pasti juga butuh atributnya nih Bang. Semuanya betul. Nih yang Bang Dion pakai, yang gue pakai ini semua. Dan termasuk yang kita bawa di sini nih. Itu hanya sebagian kecil ya, karena mejanya kecil nggak muat. Ini juga sebagian kecil. Bener. Kecil banget ya. Nah itu kan sebetulnya kalau dari yang gue alami ya, yang mungkin udah lumayan ikut hobi renaktor ini dari 2010. Awalnya gue melihat bahwa reenactment ini awalnya hobi yang agak mahal. Karena mungkin awal-awalnya beberapa impression ya, tadi gue bilang impression itu apa yang kita pakai dari atas ke bawah itu sempat punya impression Jerman, sempat punya impression pasukan Jerman, pasukan Jepang. Itu nggak semuanya, awalnya gue nggak semuanya tahu gitu cara mendapatkannya. Itu pun gue akhirnya mendapatkan dari beberapa teman-teman senior di DR bahwa oh ini kita bisa impor kok, tuniknya apa, celana kamuflasenya apa segala macem gitu. Kayak ini juga nih, ini kantong peluru Jerman ya. Ini salah satu koleksi gua sih yang masih ada. Ini sarung peluru impor juga dari Inggris. Gue lupa harganya. Kira-kira sekitar 500-an satu pasang gini. Hobi yang mahal. Hobi yang cukup mahal. Gitu. Relatif mahal. Ini sabuk peluru untuk bisa tentara Belanda, tentara sekutu Inggris bisa. Dipakai TNI pun bisa sebetulnya. Jadi beberapa atribut ini sebetulnya bisa dibongkar pakai untuk beberapa impression Bang ya. Nah ini kan ada yang beberapa impor gitu ya, agak mahal ya. Terus juga setelah sempat bergelut di DR, sempat juga pernah bareng ikut Bang Dion nih di Bogor Historical Community, dulu namanya BHC tahun 2000 berapa tahun 2012-an. 2012-an. Sekitar 2012-an juga. Itu gue mulai agak-agak tercerahkan nih Bang. Bahwa sebetulnya apa yang kita pakai itu nggak semua harus bisa kita beli kok. Beli itu beli impor atau beli bikinan teman kita, karena beberapa teman kita juga ada yang bisa untuk buat bajunya seragam ini. Tapi kalau dari Bang Dion, gue pribadi nggak salah, itu sebetulnya bisa bikin sendiri Bang gitu. Iya. Dengan tentu apa ya based on yang aslinya gitu kan. Bisa dikasih lihat Bang contoh-contohnya nih kira-kira Bang. Jadi gini dulu, barang yang kita pakai. Mau minum dulu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Jadi beberapa ada yang beli, ada yang bisa bikin sendiri gitu. Iya. Jadi barang yang kita pakai ini bisa dikategorikan dulu ya, diklasifikasikan, dikategorikan. Jadi ada barang yang disebut dengan barang relik. Oke, relik ya. Relik ini asli tuh. Oke, relik itu berarti barang yang kita pakai yang dipakai pada eranya atau zamannya. Ya. Nggak apa-apa jatuh. Nggak apa-apa jatuh, maaf ya. Nah ini kelewang ini. Ini kelewang yang memang dipakai ini udah patah.
Kalau ini saya bawa satu aja ya, di rumah juga ada beberapa, tapi ini contoh barang yang memang, nah ini udah Ininya saking ya, tua ya, saya tuh sengaja tarik, saking tuanya. udah ininya. Jadi dia, ini kelewang, ini relik. Kalau ini repro. Berarti relik tuh berarti yang memang pernah dipakai zaman itu ya Bang? Ya, jadi kalau relik ini dipakai pada zamannya, pada era. Jadi kalau 1945-an ya ini dipakai di era itu. Jadi ini ada contoh barang relik dan barang repro. Ini reproduksi tuh maksudnya dibuat buatan- kembali menyesuaikan aslinya gitu. Ya, gitu ya, oleh teman-teman kita sendiri. Reproduksi namanya gitu. Repro. Barang Barang repro. Ini lebih lemes nih relik, dan repronya ada besinya, ada logam nih. Nah, ini buat bandingan aja. Jadi ada disebut dengan relik. Dan ini ada yang disebut dengan repro. Nah, repro sendiri ada repro yang dibuat di istilahnya dalam negeri, ada yang dibuat di luar negeri. Oke, kalau tadi ini Kang Radi belinya barangnya di repro dalam atau luar? Repro luar ini. Repro luar ya. Oke, buat apa nih Kang? Ini untuk sabuk peluru MP40 tentara Jerman. Oke, ini dibuat di buatan Cina atau? Dulu sih sempet pesennya ke si Freddy. Oke. Bilangnya dari Inggris. Oh, Inggris. Nah, dibuat ini di repro tapi buatan Inggris. Kalau ini kan repro buatan Indonesia. Kalau ini kan repro juga luar negeri. Ini repro juga. Ini repro juga. Cuma gue lupa repro dari mana. Oke, dari luar negeri ya. Dari luar juga. Nah, ini repro dari dalam negeri, buatan dari Surabaya. Sabuk peluru. Sabuk peluru. Nah, ini saya mau sampaikan juga nih eranya nih, Kang. Tadi tau nggak bedanya nih bahannya? Ini kan kanvas nih, kulit ya. Biasanya ini dipakai sebelum era sebelum era 45 ya, 45 kan. Nah, jadi dulu kedua ya. Sebelum dari sini kita kayak belajar bahwa ini sama-sama kotak peluru. Di sini kanvas ini mulai dipakai di era 45 ke atas gitu kan. Sebelumnya pakai kulit kebanyakan. Kebanyakan pakai kulit ya. Bukan kebanyakan, emang kulit ya. Kalau karena yang Belanda dulu kebanyakan kulit. Ini kan mungkin ini kan awalnya sabuk peluru untuk tentara Inggris. Iya. Walaupun sebetulnya kemudian bisa dipakai juga untuk tentara Belanda. Iya. Dipakai tentara Belanda di tahun 45-46 ketika mereka mau menjajah kita lagi gitu. Nah, jadi cuman mau ini kan dari zaman sebelum Perang Dunia, ini lagi ini pas zaman Perang Dunia kedua. Ya, dari sini saya mau sampaikan adalah bahan material yang dipakai itu juga berubah, berevolusi. Yang sebelum 45 mereka pakai kulit, setelahnya pakai kanvas. Begitu pula dengan loreng. Loreng itu mulai ada tahun berapa Kang Randi? Loreng itu maksudnya loreng ini ya, kamuflase. Kamuflase ya, loreng ya, istilahnya loreng. Lagi kan begini kebanyakan bahannya. Satu warna, kaki, hijau. Ada beberapa kok ya teman-teman lihat ya, ada yang teman-teman pakai Belanda loreng nih. Jadi terus. Nah, ini dari Jerman yang pertama. Ini loreng Jerman. Nah, kalau nggak salah Jerman yang pertama kali pakai loreng ya? Pakai loreng, iya. Iya, dalam perang ya. Jerman sebelumnya belum ada yang pakai loreng. Walaupun yang awal-awal pakai hijau-hijau itu Inggris kalau nggak salah ya. Maksudnya pakai hijau, tapi pakai kamuflase kalau nggak salah Jerman. Bahasanya kalau kita kan camo ya, camouflage, ada sederhananya bahasa awamnya itu loreng. Nah, sebelumnya memang mereka lebih pakai yang warna ini. Nah, dari tadi kriteria tadi, jadi ada yang memang kita dapatkan mau nggak mau beli itu baik di luar negeri atau di dalam negeri. Teman-teman yang bisa bikin tuh ya. Jadi kayak gini ada memang spesialisasi Om Deddy yang memang spesialisasinya kulit dia bikin. Nah, ini dia banyak menyuplai kayak gini nih, yang kulit-kulit gini. Kita udah punya teman yang memang spesialisasinya membuat pokoknya atribut yang dari materialnya kulit. Ya, gini pun juga sudah mulai ada. Jadi pertama beli, kedua itu bikin. Kalau kita memang ini. Nah, ini saya bawa agak ngeri. Nah, ini waduh, ini Thompson. Nah, ini Thompson. Ini senjatanya mana dipakai nih? Ini aslinya Amerika kan Bang ya? Nah, ini saya bikin 100% saya bikin. Kecuali ini ya, kalau ini beli. Ini khusus. Ini bikin Bang ya? Kayak asli beneran ya Bang ya? Ya, tapi memang saya bikin hampir mirip asli. Ya, karena memang waktu bikin ini kita riset. Jadi kita ngukur senti per senti. Kalau meleset memang mungkin ada ya. Karena mungkin kalau untuk senjata-senjata zaman itu udah banyak petuaran di mana-mana lah ya, blueprintnya kayak detail-detailnya seperti apa. Jadi kita tinggal ngikutin aja ya. Tapi sebetulnya ini nggak mekanik ya Bang, maksudnya bukan beneran asli kan Bang ya? Ya, jadi gini, memang sebaiknya paling ideal adalah kalau buat reenactor itu, karena ini bentuknya menyerupai senjata api, adalah tidak ada mekanisme yang bergerak. Jadi kalau kita bawa itu orang suka bilangnya kan ini senjata, tapi kalau dengan tidak ada mekanisme yang bergerak, ini membuat
ya ini patung dummy. Jadi kayak itu nyebutnya dummy ya. Ya, atau jadi replika kalau aja ya gitu. karena kalau sampai ada moving part terlalu ini juga Kan sekarang beda. udah ada undang-undangnya Iya. loh kan. Nah, itu undang-undangnya sebenarnya mungkin lebih ke airsoft ya Bang, karena airsoft kan juga ini juga ada yang kayak airsoft. Airsoft juga ada yang seperti Thompson gini, cuma dia Iya. kan mungkin ada mekanismenya dan pakai baterai atau pakai gas ya. Kalau ini kan memang full kayak yang benda Patung. mati aja, patung, nggak ada mekanismenya. Ya, karena kalau untuk reka ulang sejarah atau reenactor, benda seperti ini sudah cukup merepresentasikan untuk visual gitu ya. Tidak perlu berfungsi. Kalau memang airsoft kan memang fungsinya yang dicari. Iya. Bisa buat main perang-perangan, tapi kalau ini enggak. Ini cukup. Nah, ini bikin, dan kalau waktu bikin ini kita riset. Kalau ini saya hanya mengukur dengan dimensi dari cari blueprintnya di yang bertebaran di Google lah. Tapi kalau untuk yang bisa di museum itu saya buat yang lain kayak gini Arisaka, ini saya langsung ngukur. Nah, ini teman-teman suka kalau kita di internet suka yang bertanya, kan itu senjata itu bisa gerak ya, itu begini ya. Jadi ini sedikit edukasi bahwa yang kita bawa ini mainan. Ini sengaja saya bawa yang masih bahan. Oh ya masih pipa. Oh pipa nih Bang ya? Pipa PVC. plastik ya? Nah, ini kita bentuk dari besi gitu kan. Nanti kita kayunya pun tadinya pengen bawa tapi Iya. nah kayak gini dari kayu Ya, gitu kayak kan. gini juga kan pipa juga nih dari kayu Ah, dan itu pipa ya. bikin gitu loh. Jadi yang kita bawa ini mainan, full mainan, tidak ada yang sifatnya fungsional. Kalaupun hanya bisa bergerak itu hanya memberi sensasi rasa aja. Jadi tidak ada yang ini. Jadi tadi selain beli, bikin gitu kan. Kalau ditanya dapat dari mana nih? Bisa beli, bisa bikin. Yang ketiga, nah itu coba perluas ini. Kalau kayak saya nih kemarin bikin pin ini nih. Ini pin apa? Ini kalau boleh lihat ini. Pinnya Hindia Belanda nih, untuk topi polisi Hindia Belanda. Oh, ini untuk polisi zaman Hindia Belanda ya? Iya. Jadi saya bikin ngeprint gitu ya. Gimana caranya nggak ada yang jual. Ternyata waktu saya bikin kayak gini ada temen reenactor yang sama-sama istilahnya memerankan polisi Hindia Belanda, tapi dia tinggal di Belanda. Orang Belanda yang senang berimpresi jadi polisi Hindia Belanda. Lihat saya punya topi dan pin yang mungkin kurang akurat, dia langsung ini WA. Message di Facebook. Saya sudah siapkan ini buat kamu, tolong minta alamatnya nanti saya kirim gitu. Karena di sana ternyata topi dan ini masih banyak yang jual. Kalau di sini susah. Iya. Ya benar-benar susah di sana. Memang ya tidak banyak bertebaran, tapi adalah temannya lebih mudah didapat. Sehingga salah satu cara kita mendapatkan pernak-pernik ini dari teman kita di luar negeri. Dan ini bukan hanya saya ya. Sudah banyak yang mendapat juga ya. Teman-teman lain. Sebetulnya akhirnya bisa berinteraksi dengan teman-teman dari luar Indonesia ya. Ya, teman-teman reenactor di luar Indonesia gitu. Jadi salah satu cara mendapatkan tadi berteman, bukan mungkin ya nggak, kalau saya kebetulan dikasih gitu ya, karena mungkin tidak terlalu, tapi juga bisa minta tolong bro, tolong beliin dong ini di sana bajunya lorengnya, di sini susah. Bro, tolong beliin ini dong, minta tolong ini. Nah, jadi berkawan dengan teman-teman, membuka jaringan link baik entah itu di daerah atau di luar negeri. Itu membuat kita mendapatkan akses lebih mudah untuk punya benda-benda koleksi seperti ini. Kalau bahasa apa tadi? Lenongan. Ya, itu bahasanya reenactor kalau bilang kayak gini disebutnya lenongan. Jadi kalau udah pakai lengkap mau kemana bro? Mau ngelenong. Karena untuk tampil gitu. Ya, ini istilah itu dari kayak gitu. Gue mau ngelenong dulu, bajunya lengkap. Makanya sih kayak gini bilangnya lenongan. Nah kalau boleh tahu nih Bang, kayak misalkan ini aja nih. Ini bikin dummy Thompson. Senapan mesin ringan Thompson ya. Ini sebetulnya kalau bikin satu gini aja Bang, kira-kira bisa sampai berapa lama bikin ini, dan mungkin kalaupun total ya bisa sampai jadi kayak gini tuh costnya bisa seberapa sih Bang? Karena kalau memang ada juga sih beberapa teman-teman reenactor kita ya yang memang propertinya daminya gini tuh memang dia bawanya airsoftnya dia, koleksinya, dan memang airsoft yang dari era itu juga. Cuma kan beberapa teman yang agak sulit soal duit ya, kadang-kadang ya pada akhirnya nyari yang generik ya, yang lebih murah lah pokoknya. Ini kan salah satu cara bikin sendiri jadinya. Nah kalau kira-kira nih bikin satu ini aja waktu itu nih Bang, berapa lama, dan kira-kira dulu habis berapa nih bikin, butuh pipa catnya gitu. Jadi kalau kenapa saya bikin, karena ya tadi kalau mau beli airsoftnya nggak sanggup, akhirnya bikin gitu kan. Nah kalau ditanya berapa lama,
Saya waktu bikin ini awal bikin ini alatnya belum lengkap, jadi cukup lama karena juga bukan kerja yang memang setiap hari dikerjain, Iya, tapi karena hobi kan, karena jatuhnya hobi. tapi pun dengan alat, kalau sekarang lah ya, dengan alat yang udah ada, sebenarnya bikin satu dummy seperti ini itu 2 minggu 3 minggu cukup. Itu tidak dikerjakan intens ya. Kalau dikerjakan intens bener-bener dipegang seminggu itu jadi itu gitu. seminggu jadi ya, karena ini sebenarnya prinsip tinggal kayu, tinggal motong nih, sudah ada, tinggal ini ikutin blueprint gambarnya dia aja ya. Iya, ini kan sebenarnya pakai akrilik yang dipotong pakai laser cutting. Oh, udah pakai laser kan? Iya, jadi sudah ada polanya, tinggal bawa ke agak rapi banget ini. Nah, ya kan? Udah ada detail-detailnya rapi. Udah rapi, bahkan bisa kasih kayak tulisan-tulisannya. Ini kan pakai marking-markingnya ya. Ini jadi sebenarnya tinggal bawa polanya, print sehari jadi, tinggal disusun. Kayu tinggal potong, bawa ke tukang apa istilahnya ini, untuk yang buat ini seminggu lah. Kalau memang kerjakan intens jadi. Gitu. Nah, kalau ditanya biayanya mungkin sekitar 400.000 gitu ya. Compare tuh kalau memang 400.000 airsoft yang sampai bunyinya udah jut juta. Udah 3 4 5 jut gitu kan ya. Nah, ini hanya ini, tapi memang tadi kalau para renektor itu apa ya, passionnya itu adalah mirip. Jadi kalau memang baik ukuran, bentuk, bahkan sampai kalau yang mencari sensasinya itu ya tadi kan, ya semakin mirip semakin seneng, bangga, asik gitu ya. Tapi jadi kalau bikin sendiri maksudnya sebisa mungkin ada kepuasan tersendiri kali kalau bisa bikin sendiri ya. Ya. Atau kalau memang teman-teman yang masih baru dan kira-kira wah belum bisa ini mah, ya itu tinggal cari teman-teman yang memang biasa ini mungkin bisa minta bikinin teman-teman yang lain gitu, dan kalau mungkin lebih murah juga jatuhnya. Ya, kalau memang nanti teman-teman mau belajar bikin ya sebenarnya juga, karena tadi seperti gue bilang Bang, karena mungkin anak-anak yang masih muda-muda banget nih, yang baru awal-awal ngerti reenactment kan mulai suka, apa istilahnya suka dengar reenactment karena visualnya tadi itu. Betul. Tadi Bang, apa yang kita tampilkan, apa yang kita bawa, apa yang kita kenakan gitu, dan pastinya apa yang kita kenakan juga tadi kan Bang Dion juga bilang apapun butuh risetnya Bang ya. Jadi apa yang kita pakai tuh bukan cuma asal pakai, bahwa ini tuh ada latar belakangnya gitu loh. Apa yang kita pakai ini dari era kapan. Terus ini mungkin apa seragam yang kita pakai itu dari kesatuan apa. Karena untuk pejuang sendiri kan bukan cuma pakai sarung bambu runcing. betul. Pejuang itu zaman dulu juga udah keren-keren loh. Udah hampir begini semua nih, sebetulnya apa yang gue pakai bisa buat jadi TNI juga nih. Tinggal copot ininya, emblem, tinggal pakai peci jadi. Dan ada juga yang dulu memang senjatanya senjata ini, dan makanya kita kalau untuk belajar sambil merasakan itu tadi kan kadang-kadang juga kita kalau sudah suka banget jadi totalitas Bang ya. Jadi kayak ini sempat kita pernah ikutan Bang Dion juga nih. Justru gue pernah ikutan teman-teman Bang Dion juga nih waktu yang ini Kokoda kita Trail bikin foto-foto Kokoda Trail ini apa ya, tentara Australia. Pasukan Australia yang di Papua gitu. Papua, melawan jadi Jepang. Mau mencegat. Ada lagi fotonya satu lagi. Nah ini sebetulnya kita bikinnya di Bogor Bang ya. Ya, jadi ini ceritanya kita tentara Australia yang mau cegat pasukan Jepang di Australia. Takutnya Jepang tuh lari terus turun ke bawah ke masuk Australia. Jadi sebelum masuk lebih baik dihadang di ceritanya ini di Papua ya. Iya, jadi ini walaupun di Bogor jadi kelihatannya kayak mirip di sono nih, karena terennya di Papua kan juga banyak pegunungan. Nah, dan itu tadi makanya gue bilang totalitas tuh bukan hanya ingin kita keren-keren, kita juga emang pengen ngerasain. Makanya kita kadang-kadang bikin foto video masuk hutan beneran Bang. Iya, naik gunung beneran dengan bawa baju begini. Dengan bawa apa istilah dummy, bawa perlengkapan yang dipakai di arahnya. Tapi tadi memang ketika mereka yang dikatakan bergabung tadi di kegiatan reka ulang sejarah juga, umur berapa sih atau alasan mereka bergabung gitu ya. Jadi ada gini, kalau tadi muda-muda kan senang visualnya nih. Keren, gagah, seru gitu kan. Awalnya mereka juga masih bias dengan cosplay, dengan nanti gesturnya. Pelan-pelan mereka semakin matang juga semakin belajar bahwa oh ini dua kegiatan yang berbeda. Tapi alasan bergabung ini gini, ada teman-teman yang bergabung dengan kegiatan reka ulang sejarah ini karena punya
ikatan historik. Oh, ada juga ya. Ya, jadi bapak saya dulu itu anggota RPKAD misalnya, atau kakek saya tuh dulu tentara pelajar. Jadi mewarisi nilai-nilai itu, semangat itu, sehingga mereka, wah ini gua ketemu komunitas di mana relate nih sama gua nih, gitu kan, sama gua relate nih dengan ini gitu. Jadi kakek gua dulu tuh ini loh, kenil loh. Hal seperti itu ada teman-teman yang memang dengan komunitasnya relate karena punya ikatan historik. Jadi bukan hanya mereka lebih pada itu. Jadi ketika masuk, kakek gue dulu polisi Hindia Belanda, sekarang gue mau jadi polisi Hindia Belanda. Jadi kakek gue dulu kenil, wah gue sekarang mau jadi kenil, gitu ya, relate ke sana. Tapi memang juga ada yang mereka karena suka dengan sejarah, ada yang suka karena bangunan-bangunan tua, dengan perkereta apian. Ada juga yang karena awalnya seneng film perang-perangan kayak gue nih bang. Ya. Gue awalnya seneng sejarah karena dari kecil udah seneng nonton film yang dari 17 dulu setiap bulan 17-an selalu ada film-filmnya tuh bang. Merdeka Pasukan Berani Mati. Yang zaman filmnya Roy Martin dulu apa tuh bang? Iya. Nah ini adegannya Belanda. Nah, dan lama-lama SMA jadi sering baca-baca bukunya PK Oyong, terus juga mulai suka film. Nah, kebetulan ketemu waktu itu 2010 ketemu teman-teman IDR, dan gue langsung bilang, gue pengen ikutan dong, gimana caranya. Nah ini juga relate dengan histori bahwa kenapa hobi ini kok banyakan cowok. Oke. Ya jadi memang Bukan berarti nggak ada cewek sebetulnya ya bang? Iya, memang nggak ada cewek, tapi cewek itu memang boys will be boys. Ada anekdot seperti itu, boys will be boys. Kenapa? Serunya kita main perang-perangan. Iya betul, kalau yang temanya pertempuran ya. Temanya pertempuran kita emang senengnya jadi kayak main perang-perangan gitu. Jadi itu tadi alasan kenapa bergabung ya, dia suka sejarah, bangunan dan lain-lain. Termasuk tadi yang mungkin awalnya itu ya tadi, kalau tadi diceritakan suka film perang, itulah yang disebut dengan, kalau ada anekdot yang bilang boys will be boys, dulu suka film peperangan, sekarang lah. Kalau dulu zaman kecil belum bisa beli Thompson, sekarang udah kerja punya Thompson. Dulu mau ini susah, sekarang wah gitu. Jadi salah satu bentuk dari aktualisasi yang dulu waktu kecil mungkin belum bisa ini dieksplor. Nah itu kan berarti dari tadi kita omongin bahwa yang gue tangkap lagi-lagi kemudian balik lagi bahwa ini dari semua yang kita lakukan ini kita jadi bisa memahami sejarah dengan lebih baik ya bang ya. Ini kan kalau menurut gue pribadi ini jadi wahana gue belajar sejarah dengan cara yang lebih seru, lebih interaktif, dan pada akhirnya lo akan menghargai apa yang para pejuang dulu lakukan untuk generasi kita sekarang, generasi yang bisa hidup di alam kemerdekaan, bahwa dengan lebih memahami sejarah bahwa kita jadi tidak menyia-nyiakan apa yang telah mereka ini kan mungkin sejalan juga bang ya dengan kegiatan teman-teman Renang Terbangun nih yang tampil di Munasprok ya, Museum Perumusan Naskah Proklamasi ya, di tanggal 16 untuk memeriahkan HUT RI ke-78 nih kan. Kalau menurut Bang Dian dalam kegiatan ini untuk sebetulnya generasi kita dalam belajar sejarahnya gitu bang. Iya, jadi memang hobi ini juga tadi ya, kita bisa arahkan kemana seperti di awal juga, bahwa kita bisa buat seperti propaganda positif ya, dalam arti bahwa kita bisa karena tadi yang serunya, asiknya, seru, asik gitu, menarik, ini bisa digunakan untuk bagaimana kita membangun karakter anak bangsa, mengenalkan pada sejarah, membangun pada karakter anak bangsa yang dimana building gitu ya. Iya, karakter building, karena memang kekhawatiran kita sekarang tuh bahwa generasi sekarang ini makin ya tadi lah ya, lebih kenal artis daripada pahlawan, lebih kenal tokoh game daripada ini. Itu agak-agak memprihatinkan juga. Iya, bahkan sampai dibilang Soekarno Hatta itu dikiranya satu orang, namanya Soekarno Hatta. Karena bandaranya Soekarno Hatta gitu. Ya, jadi kayak bandara Soekarno Hatta, bahkan dipikir Soekarno Hatta 2 orang ya, kira satu orang gitu, nama satu orang. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya kita pengen coba ajak. Yuk, tadi pesan Soekarno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jadi jangan kita ini tercabut dari akar kita sebagai anak bangsa Indonesia. Karena kalau kita sampai tercabut, sudah asing gampang sekali
selesai gitu. Itulah berarti dengan apa yang kita omongin nih Bang tentang hobi kita Bang, Iya. reenactment itu sebetulnya bukan sekedar hobi main-main jatuhnya Bang. Iya. Jadi wahana belajar juga. Tadi seperti Bang Dion bilang untuk membangun karakter anak-anak muda kita, karakter building gitu bahwa supaya kita tidak terseret arus itu tadi Bang. Iya, Bahwa tercabut dari akarnya. akarnya gitu. Oke deh, ini jadi obrolan yang menarik banget walaupun kita harus mengakhiri untuk saat ini gitu. Mungkin nanti kalau teman-teman yang ingin teman-teman Historia dimanapun Anda berada kalau memang berminat pada hobi ini mungkin nanti seperti tadi yang dibilang bisa ya kalau sekarang udah kemajuan medsos Bang ya tinggal Ya, googling aja ya browsingnya reenactment atau reenactor di kota-kota Anda gitu mungkin. di Gue yakin senior-senior mereka juga welcome kok kalau memang welcome banget. memang kalian memang pure ingin belajar sejarah gitu. Nggak cuma pengen keren-kerenannya doang. Iya, gitu. betul. Oke teman-teman Historia, makasih banyak udah mantengin sampai habis nih obrolan kita. Dan sekali lagi Iya. terima kasih banyak nih Bang Dian. Makasih, Bang Andi. udah- Makasih. Udah bersedia hadir di sini untuk Siap. sharing-sharing tentang reenactment ini dunia hobi reenactment ini dan teman-teman kalau ingin tahu tema-tema berikutnya di jejak dokumentasi podcast Historia, pantengin message-nya Historia ya untuk cari tahu tema-tema menarik lainnya. Thank you.